Hai minasang, kali ini kita akan belajar tentang Jikang Wari. Jadi Jikang Wari ini merupakan bahasa Jepang dari jadwal pelajaran. Karena kita belajar tentang jadwal pelajaran, tentu kita harus mengetahui apa saja nama-nama pelajaran dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, mari kita awali dengan mengenal kosakata nama-nama pelajaran dalam bahasa Jepang. Baik, yang pertama, tentu saja ada kosakata bahasa Jepang. Tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bahasa Jepangnya adalah Nihongo. Ya, pelafalannya adalah sebagai berikut. 1、日本語、日本語です。日本語を勉強します。 Ya, jadi bahasa Jepangnya adalah Nihongo. Kemudian, tadi juga kalian pasti mendengar kalimat Nihongo benkyou shimasu. Nihongo adalah bahasa Jepang. Benkyou shimasu itu artinya belajar. Jadi, Nihongo benkyou shimasu itu artinya belajar bahasa Jepang. Kemudian, ini yang kedua, ada matematika. Matematika bahasa Jepangnya adalah Sugaku. Pelafalannya 2、数学、数学です。数学を勉強します。 Ya, matematika bahasa Jepangnya adalah Sugaku. Sugaku benkyou shimasu. Belajar matematika. Kemudian, ini yang ketiga ada pelajaran kesenian atau seni budaya. Bahasa Jepangnya adalah Geijutsu. Pelafalannya 3、芸術、芸術です。芸術を勉強します。 Ya, bahasa Jepang dari kesenian, dari mata pelajaran kesenian adalah Geijutsu. Geijutsu benkyou shimasu artinya belajar kesenian. Kemudian yang keempat, ini ada pelajaran agama. Bahasa Jepangnya adalah Shukyo. Pelafalannya sebagai berikut. 4、宗教、宗教です。宗教を勉強します。 Ya, jadi Shukyo ini artinya pelajaran agama. Shukyo benkyou shimasu artinya belajar agama. Selanjutnya ada pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga ini bahasa Jepangnya adalah Taiku. Pelafalannya 5、体育、体育です。体育を勉強します。 ya, Taiku artinya pelajaran olahraga. Taiku benkyou shimasu artinya belajar olahraga. Kemudian yang keenam ada bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya adalah Eigo. Pelafalannya 6、英語、英語です。英語を勉強します。 ya. Bahasa Jepangnya adalah Eigo. Eigo benkyou shimasu artinya belajar pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ini ada bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia dalam bahasa Jepang adalah Indonesiago. Pelafalannya 7、インドネシア語、インドネシア語です。インドネシア語を勉強します。 ya, bahasa Jepang dari pelajaran bahasa Indonesia adalah Indonesiago. Indonesiago benkyou shimasu artinya belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah gambar sejarah.
pelajaran sejarah. Bahasa Jepangnya adalah rekishi. Pelafalannya sebagai berikut. 8、歴史歴史です歴史を勉強します Ya, rekishi adalah bahasa Jepang dari pelajaran sejarah. Rekishio benkyou shimasu artinya belajar pelajaran sejarah. Ya, selanjutnya ini ada goresan-goresan huruf kanji. Yang pertama ini merupakan kanji kayobi. Ini adalah kanji hari. Yang ini adalah kanji kayobi, hari Selasa. Kemudian ini ada kanji mokuyobi, hari Kamis. Yang ini adalah kanji suiyobi, yaitu hari Rabu. Ini adalah kanji nichiyobi, hari Minggu. Kemudian ini adalah kanji doyobi, hari Sabtu. Kemudian ini adalah kanji kingyobi, yaitu hari Jumat. Lalu yang terakhir adalah kanji getsuyobi, yaitu hari Senin. Ya, berikut daftar-daftar nama hari dalam bahasa Jepang. Minggu, nichiyobi. Nichiyobi. Senin, kalian bisa ulangi setelah saya ya. Senin adalah getsuyobi. Getsuyobi. Selasa, kayobi. Kayobi. Rabu, suiyobi. Suiyobi. Kamis, mokuyobi. Mokuyobi. Jumat, kingyobi. Kingyobi. Sabtu, doyobi. Doyobi. Ya, ini adalah nama-nama hari dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, ini ada bahasa Jepang dari runtutan waktu pelajaran. Misal, kalau bicara jadwal pelajaran kan pasti kalian sering mengungkapkan bahwa hari Rabu jam pertama itu mungkin kalian dapat pelajaran bahasa Jepang. Atau hari Rabu jam keempat ada pelajaran matematika. Atau mungkin hari Senin jam kedua ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk menunjukkan kata jam ke titik-titik tersebut, kita menggunakan rumus. Tunggu sebentar. Ya, kita akan menggunakan rumus angka. Kalian sebutkan jam keberapa, masukkan angkanya, kemudian ditambah jikangme. Seperti ini, seperti tabel yang di tengah atau yang paling kiri. Jadi untuk menunjukkan jam ke, masukkan angkanya, mungkin angka 1 atau angka 11 atau angka 4 ditambah jikangmi. Contohnya ini, ichi jikangmi, ichi jikangmi. Ini adalah jam pelajaran pertama, jam ke pertama. Jam kedua atau jam pelajaran kedua adalah ni jikangmi. Ni jikangmi. Karena 2 ini bahasa Jepangnya adalah ni. Kemudian jam pelajaran ketiga, 3 adalah sang ditambah jikangmi jadinya sang jikangmi. Sang jikangmi. Kemudian ini ada pelajaran keempat, jam pelajaran keempat, 4 bahasa Jepangnya adalah yong ditambah jikangmi jadinya yong jikangmi. Yong jikangmi. Kemudian ini contoh jam pelajaran kelima, 5 bahasa Jepangnya adalah go, ditambah jikangmi jadinya go jikangmi, go jikangmi. Kemudian jam pelajaran ke-6, 6 adalah roku, ditambah jikangmi, jadinya roku jikangmi, roku jikangmi. Jika mau menyatakan jam pelajaran ke-7, 7 bahasa Jepangnya adalah nana, ditambah jikangmi jadinya nana jikangmi, nana jikangmi. Kalau jam pelajaran ke-8, 8 bahasa Jepangnya adalah hachi, jadinya hachi jikangmi, hachi jikangmi. Kemudian untuk menanyakan jam keberapa, menggunakan kalimat nan jikangmi
Atau lengkapnya adalah nanjikangme desu ka? Jangan lupa akhiran pada kalimat bahasa Jepang itu pakai des. Jika bertanya, tambah partikel ka belakangnya yaitu nanjikangme desu ka? Sampai di sini paham? Ya, silakan hafalkan dulu kosakata-kosakata yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimatnya.